Selamat pagi atau selamat siang kepada teman-teman dan ibu guru. Hari ini saya dan kelompok saya akan menyajikan tugas video dan mempresentasikan PPT tentang awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam kelompok ini beranggotakan saya Valen dan teman-teman saya Naufal, Marvelino, dan Michael. Saya akan membahas tentang latar belakang sejarahnya terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Kondisi ini menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia segera merencanakan langkah untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kekalahan Jepang dari sekutu menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Setelah latar belakang sejarah, masuklah suasana menjelang proklamasi. Saat kabar kekalahan Jepang terdengar, muncul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa menunggu izin Jepang. Sedangkan golongan tua, seperti Soekarno dan Hatta, ingin tetap hati-hati agar proklamasi tidak menimbulkan kekacauan. Perbedaan pandangan ini tidak membuat perjuangan berhenti, tetapi justru menunjukkan semangat para tokoh dalam menentukan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda seperti Soekarni, Wikana, dan Chairul Saleh. Mereka ingin meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, suasananya sangat tegang. Golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia sendiri dan bukan pemberian Jepang. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi. Malam hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, para tokoh berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di tempat itulah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi. Naskah ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Berikut adalah tokoh-tokoh pentingnya. Yang pertama, Insinyur Soekarno, pembaca teks proklamasi dan proklamator pertama. Dr. Andes Muhammad Hatta, proklamator kedua yang turut menyusun teks. Ahmad Subarjo, tokoh perantara antara golongan muda dan tua. Laksamana Maeda, menyediakan tempat aman untuk menyusun teks. Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi. Pembacaan teks proklamasi pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya Jalan Tangsaan Timur 056 Jakarta. Setelah pembacaan teks, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif, Indra, Ningrat, dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya. Teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Makna dan dampak proklamasi menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, menjadi dasar pembentukan pemerintahan Indonesia, memberi identitas dan kebanggaan nasional. Kesimpulan, Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Peristiwa ini menandai lahirnya negara yang bebas dan berdaulat. Kita sebagai generasi penerus harus menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, semangat perjuangan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif bagi bangsa. Sekian dulu dari video presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada salah kata dalam video ini.